Ini adalah transfigurasi Yesus. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 13 ya. Matius 17 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca secara konteks karena ini penting. Kita tidak boleh membaca transfigurasi Yesus hanya di ayat 2 karena ayat-ayat yang lain ini mendukung. Ya, mari kita baca. Matius 17 ayat 1 sampai 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, Bapak Ibu, berbicara tentang transfigurasi Yesus, ya, berbicara tentang transfigurasi Yesus, tidak bisa dilepaskan dari kristologi. Karena apa yang diceritakan di dalam kisah ini menunjukkan siapa Yesus yang sesungguhnya. Tidak ada perbuatan baik, tidak ada pengajaran yang ada di dalam ayat-ayat ini. Ini cuma menunjukkan fenomena yang terjadi. Ya, menunjukkan fenomena yang terjadi. Kita akan pahami secara perlahan. Di dalam kisah transfigurasi ini, di ayat 1 sampai 13, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh kita. Ya, antara lain yang pertama, dikisahkan Yesus bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus. Berarti Yesus tidak sendiri ya. Yesus bersama 3 muridnya. Dia naik ke sebuah gunung, lalu berubah rupa. Berubah rupa di ayat itu dalam bahasa Yunaninya metamorphote. Ya, kita tahu ya, sudah kita sering belajar, kita sering mendengar metamorphote. Itu perubahan bentuk seperti dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Bentuk fisik. Ya. Disinilah Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Matahari ya, dalam bahasa Yunaninya helios. Pakaiannya putih, bersinar, terang. Jelas ya, saat itu belum ada rinso. Jadi bersinar gitu ya. Phos bahasa Yunaninya. Bersinar terang. Bersinar terang seperti apa?
Ayo kita bayangkan yuk. Kisah 12 ayat 7. Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ya, jadi Petrus dalam peristiwa di penjara dia melihat malaikat. Malaikat itu fenomena, cirinya terang, bersinar terang. Jadi Yesus pada saat berubah rupa, tampak seperti malaikat. Tidak tampak seperti manusia. Ya, kenapa saya katakan tidak tampak seperti manusia? Karena Musa dan Elia di sebelahnya tidak bersinar. Yang bersinar hanya Yesus. Gitu ya. Bisa jadi wajah Yesus, pakaiannya, dirinya bersinar ini sebagai penyataan asli dari rohnya. Itu sebabnya Paulus mengatakan dia sama dengan makhluk-makhluk sorgawi. Dia sama dengan malaikat. Kita baca ya, 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 48. 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 48. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ya, Yesus berasal dari surga dikatakan. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia. Makhluk-makhluk surgawi ini apa? Malaikat kan? Malaikat sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi penjelasan Paulus gitu ya. Penjelasan Paulus ini mendukung apa yang terjadi pada saat transfigurasi. Yesus tampak bersinar seperti malaikat. Malaikat berasal dari surga. Yesus juga berasal dari surga. Itu sebabnya Paulus mengkonfirmasi Yesus berasal dari surga. Sama dengan makhluk-makhluk surgawi. Ya, Yesus benar-benar ilahi. Gitu. Berbeda dengan Musa dan Elia. Ya. Bapak Ibu, metamorphote itu artinya meta, berubah, melampaui. Morpe itu rupa, wujud, gitu ya. Wujudnya berubah. Ya. Ia berubah rupa, berubah wujud, gitu. Kalau Musa dan Elia tidak ada perubahan fisik, tidak dikatakan di sana bersinar, yang bersinar hanya Yesus. Gitu ya. Di puncak gunung itu murid-murid juga melihat Musa dan Elia. Musa dan Elia ini mewakili tokoh-tokoh perjanjian lama. Ya, Musa dan Elia tidak bercahaya seperti Yesus. Mereka mendengar suara dari awan yang menaungi mereka. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak Ibu, suara ini adalah suara Allah Bapa. Ya, pernyataan ini menunjukkan superioritas Yesus atas perjanjian lama. Pernyataan Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Bapak ngomong sama siapa? Sama 3 murid dengan Musa dan Elia. Ini menunjuk superioritas Yesus atas perjanjian lama juga. Dengerin dia, ini perintah Bapak, ini yang benar. Intinya begitu. Ya. Pemahaman Yunani tentang roh ini berbeda-beda. Roh bisa dipahami sebagai gairah, kekuatan, bisa juga dipahami sebagai pribadi. Ya. Bapak Ibu, pada saat Allah menyatakan diri gitu ya, menyatakan dalam arti suaranya saja ya, di awan ini seringkali oleh orang Yahudi dipahami sebagai tahta Allah. Sehingga pengalaman spiritual ini bisa dipahami sebagai konfirmasi Bapa atas anak, yaitu Sang Firman, harus didengar oleh orang Yahudi.
dengarkanlah dia. Seperti kamu mendengar Musa dan Elia, dengarkanlah Yesus. Jadi ini pernyataan Allah. Allah sendiri berkata dari awan. Awan itu gambaran tahta Allah gitu ya. Ini anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Anak dalam hal ini bukan manusia biasa, tetapi makhluk ilahi dari sorga. Paulus katakan dari sorga. Adam manusia pertama dari bumi. Yesus Adam kedua dari sorga. Sama dengan makhluk-makhluk sorgawi. Loh, kurang harafiah gimana? Bukan manusia biasa. Ya. Dengarkan dia. Dia yang diutus mewakili Allah karena Allah tidak kelihatan. Allah itu kudus. Manusia tidak bisa bersentuhan dengan Allah langsung. Dengarkan dia, ini yang tak utus. Itu maksudnya. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu, tentang metamorphote. Yang kedua yang harus dicermati, penampakan ini terjadi oleh 3 orang muridnya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bukan 1 orang. Jadi peristiwa ini tidak bisa digolongkan sebagai subjektif. Karena 3-tiganya melihat. Ya. Murid-murid dilarang menceritakan penampakan ini sebelum semua yang dirancang Bapak diselesaikan oleh Yesus. Ya. Jadi pada saat peristiwa ini terjadi, 3 muridnya dilarang cerita. Sampai kematian, kebangkitan terjadi, Yesus kan sudah tahu dia bakal mati dan dia bakal bangkit. Yesus kan sudah tahu. Jangan ngomong ya, sampai aku bangkit jangan ngomong. Istilahnya begitu. Kenapa? Yesus gak mau sesumbar, Yesus gak mau sombong, Yesus gak mau takabur, merasa mampu menyelesaikan tugas, tetapi dia menyelesaikan tugas. Itu ya, itu ciri Yesus. Yesus itu bukan orang yang narsis, gitu ya, merasa mampu melakukan segalanya, gitu ya. Tidak, dia juga harus hati-hati di sini. Bapak Ibu, setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, peristiwa ini diceritakan oleh murid-muridnya, ya. Dalam hal ini kita baca melalui Matius. Sebetulnya Petrus dan Yakobus itu sudah menyatakan, ya, kan saat ini kita membahas sinopsis gitu ya. Selain dari sinopsis, Petrus dan Yohanes itu menuliskan kisah ini. Hanya Yakobus yang tidak karena keburu mati. Yakobus rasul ini mati pertama, kelihatannya mati di awal-awal ya. Tahun 44 Masehi, ini Yakobus mati. Tetapi Petrus dan Yohanes hidup. Ya. Petrus sampai tahun 64-65, Yohanes sampai tahun 104. Nah, kedua murid ini sempat menuliskan kisah yang sama yang ditulis oleh Matius. Kita baca yuk, 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Munculkan ayat ini, perhatikan kalimat ini. Kami menyaksikan, itu kan suratnya Petrus, tapi Petrus tidak ngomong, saya menyaksikan, tidak. Di situ dikatakan, kami menyaksikan, berarti Petrus dan rekan-rekan menyaksikan. Bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Bapa. Ya, kapan? Di atas gunung, di atas gunung. 3 muridnya melihat penglihatan yang sama, pesan yang sama, di atas gunung yang sama. Jadi ini bukan peristiwa subjektif. Bahkan
akan kuat. Ini harafiah. Ya, kuat sekali ini harafiah Bapak Ibu. Pernyataan kedua oleh Yohanes. Ya, sekali lagi Yakobus tidak memberikan pernyataan karena dia keburu mati. Yohanes 1, ya kalau Yohanes ada di Yohanes 1 ayat 14 sampai 15. Yohanes 1 ayat 14 sampai 15. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, ini bicara Yesus. Firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Kita, sekali lagi ini surat Yohanes, tetapi Yohanes mengatakan kita, bukan saya. Berarti yang melihat kemuliaan itu orang banyak. Kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes dan Petrus dan Yakobus telah melihat kemuliaannya. Itu. Dikatakan di sana, dia telah ada sebelum aku. Yesus yang dimuliakan Bapa ini telah ada sebelum aku. Kalau ini sekedar logos, sekedar firman, sekedar kata-kata, tidak perlu Bapak ngomong begitu. Ini menunjuk pada manusia Yesus. Makhluk sorgawi yang diutus Bapak datang, lahir melalui Maria. Bapak Ibu, perjanjian baru itu menyatakan keilahian Yesus, bukan kemanusiaan Yesus. Yesus jelas-jelas manusia, anak Maria, itu tidak perlu dibahas, semua orang tahu. Tetapi kitab perjanjian baru itu adalah kitab yang membahas keilahian Yesus. Ya. Nah, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga sekarang. Jadi yang pertama pernyataan Yesus makhluk sorgawi. Yesus adalah entitas dari sorga. Yang kedua, yang melihat peristiwa penyataan Yesus entitas dari sorga itu orang banyak. 3. Ya, itu ada 3. Berarti ini bukan kisah subjektif, bukan penglihatan sepihak, tetapi 3-tiganya melihat. Ya. Lalu yang ketiga, peristiwa ini hendak menyatakan bahwa Allah menyatakan anaknya sebagai utusan yang datang didahului oleh Yohanes Pembaptis. Betul ya? Dikatakan dia ada, dia sudah ada. Ya. Anaknya Yesus sebagai utusan didahului oleh Yohanes Pembaptis yang dikuasai roh Elia. Orang tidak mengenal Yohanes Pembaptis adalah Elia. Pernyataan bahwa Elia adalah Yohanes Pembaptis itu dari Yesus. Kenapa? Yesus melihat spiritnya, gairahnya, kuasa di balik Elia ada pada Yohanes Pembaptis. Atau tepatnya kuasa, ya, spirit, gairah, kuasa, ya, di balik Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Elia itu berani menantang arus. Yohanes Pembaptis itu berani menantang arus. Elia menantang arus di zaman orang-orang itu menyembah Baal. Yohanes Pembaptis menantang arus pada saat orang-orang Yahudi terlalu fokus pada ritual. Lawan arus. Gitu ya. Bapak Ibu, hadirnya Elia itu mendahului datangnya utusan Allah. Ya. Siapa utusan Allah ini? Di zaman perjanjian lama disebut malaikat perjanjian. Kita baca yuk, Maleakhi 3 ayat 1. Maleakhi 3 ayat 1.
Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Yang datang adalah malaikat perjanjian mewakili Allah. Ya. Siapakah malaikat perjanjian yang datang itu? Itu Yesus sebetulnya. Didahului oleh utusannya. Yang penuh dengan roh Elia, istilahnya begitu. Malaikat perjanjian, siapa itu? Hakim-Hakim 2 ayat 1. Hakim-Hakim 2 ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ya, siapakah malaikat perjanjian itu? Yang membuat perjanjian, siapakah malaikat perjanjian itu? Malaikat perjanjian itu adalah malaikat yang membuat perjanjian antara Allah, Yahweh, dengan manusia. Siapakah dia? Gitu ya. Jadi yang bertemu dengan orang Israel di gunung dan membuat perjanjian dengan Musa, itu bukan Yahweh sendiri, tetapi malaikat perjanjian. Allah tidak pernah nampak, gitu ya. Kita baca Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Alkitab menjelaskan Alkitab, ini penting. Ya, silahkan. Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai, dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Ya, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat. Jemaah diwakili Musa, ya, bertemu malaikat yang berfirman di gunung Sinai. Jadi yang berfirman itu malaikat, bukan Allah Yahweh, bukan Elohim Yahweh, bukan. Malaikat. Malaikat inilah yang disebut malaikat perjanjian. Dia yang membuat perjanjian antara Allah yang diwakili malaikat dan Musa yang mewakili orang Israel. Jadi orang Israel tidak pernah bertemu Allah. Jadi malaikat perjanjian ini datang. Lihat, dia masuk ke bait Allah, kan gitu toh. Malaikat itu malaikat perjanjian. Siapa? Malak Yahweh. Siapa dia yang bertemu Musa? Jadi antara Allah dan orang Israel itu ada malak Yahweh dan Musa. Sekali lagi. Jadi di antara Allah yang kudus dan Israel itu ada pengantara. Musa mewakili manusia, malak Yahweh mewakili Allah. Halo? Ini perjanjian lama. Di perjanjian baru, malak Yahweh sendiri inilah yang menjadi manusia. Pengantara ini disatukan. Menyatukan pengantara. Di kitab Ibrani dikatakan demikian. Ya. Siapa dia? Siapa malaikat perjanjian ini yang datang ke bait Allah ini? Itulah Tuhan Israel. Tuhan semesta alam itu Tuhan semesta alam itu Elohim Yahweh, Allah Bapa. Tetapi Tuhan Israel, pemilik Israel, Tuhan dari Israel, itu malak Yahweh. Lukas 1 ayat 76. Lukas 1 ayat 76. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ya, mendahului Tuhan. Mendahului Tuhan. Ini bapaknya Yohanes Pembaptis yang ngomong, kamu Elia, kamu siapa? Yohanes Pembaptis, hai anakku, kamu disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan. Tuhan di sini siapa yang dimaksud? Bukan Elohim Yahweh, bukan Allah Bapa.
tetapi malaikat Yahweh. Malak Yahweh itulah Tuhan Israel. Ya. Tuhan Israel, pemilik Israel. Kita baca Keluaran 5 ayat 1. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya, begini, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatmu pergi, ya. Ini sekarang bandingkan dengan pasal 6 ayat 6. Kelanjutannya itu. Keluaran 6 ayat 6. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Akulah Tuhan, akulah Yahweh. Tapi di sini maksudnya Malak Yahweh. Pasal 6 ayat 6, akulah Yahweh, aku akan membebaskan kamu. Ini bukan Bapak loh, ini Malak Yahweh. Ini malaikat Tuhan. Kenapa yang ngurusi Israel itu malaikat Tuhan, bukan Allah sendiri? Karena Allah Bapa telah memberikan Israel menjadi milik kepunyakan Malak Yahweh. Udah diberikan. Jadi Allah tidak urusan langsung sama Israel. Ada utusan, ada pengasuhnya, ada pengantaranya. Kita baca Ulangan 32 ayat 8 sampai 9. Ulangan 32 ayat 8 sampai 9. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Nah, coba jadikan 1-2 ayat ini. Nah, ketika Sang Maha Tinggi, ini siapa? Pasti Bapak. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, gitu ya. Jadi dikisahkan Allah yang Maha Tinggi itu membagikan bangsa-bangsa kepada anak-anak Allah. Ya. Milik kepunyaan Tuhan, tetapi bagian Yahweh ialah umatnya. Siapa? Israel. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Tetapi bagian Yahweh, berarti Yahweh di sini Malak Yahweh, bukan Bapak. Lalu, Bapak memberikan Israel kepada Yahweh. Jadi Yahweh, Malak Yahweh adalah Tuhan bagi Israel. Dialah Tuhan yang dimaksud bapaknya Yohanes Pembaptis. Bukan Bapak dalam arti Allah Bapak. Allah Bapak tidak pernah ikut-ikut ngurusin begini. Dia terlalu agung ngurusi manusia. Ada utusan-utusannya yang ngurusin manusia. Dan semua ini dikonfirmasi oleh Yohanes di Pulau Patmos. Pada saat dia melihat wajah Yesus yang sebenarnya. Bapak Ibu, atau kita baca aja, Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, munculkan wujud. Ya, munculkan. Nah, pada saat transfigurasi, orang melihat, ya 3 murid ini melihat Yesus tampil seperti malaikat. Ya, ini orang percaya termasuk murid-murid belum mengerti dengan utuh siapa pribadi ini. Sampai pada akhirnya
Nah, di Pulau Patmos, Rasul Yohanes mendapat penglihatan. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, gitu ya. Ya, amin. Akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada dan akan datang. Ini loh. Apa yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos itu mengkonfirmasi pribadi Yesus saat transfigurasi. Ini sama. Gitu ya. Ini sama. Wujud asli Yesus ilahi. Dilihat Yohanes di Pulau Patmos. Ini peneguhan sebetulnya dari apa yang dulu pernah dia lihat. Karena saat itu gitu ya, masih banyak orang bingung Yesus ini siapa? Manusia biasa atau makhluk ilahi seperti malaikat yang mengenakan tubuh maya? Dulu orang ya saat itu orang tidak pernah berpikir ada makhluk ilahi, ada malaikat menjadi manusia. Karena bagi pemikiran zaman dulu, roh itu mulia, materi, daging itu rusak, itu jelek, itu cacat gitu ya. Roh itu mulia, materi ini tidak mulia gitu loh. Jadi orang-orang Gnostis tidak berpikir bahwa Yesus yang dari sorga ini datang menjadi manusia. Ini lagi ditentang. Nah, itu pemikiran Yunani, pemikiran Ibrani. Dia yang diutus Allah, roh anak Allah ini menjadi manusia Yesus. Itu. Jadi pada saat transfigurasi, bukan Yesus berubah rupa sebetulnya. Tetapi pada saat transfigurasi, itu murid-murid diizinkan melihat wujud asli, natur aslinya Yesus itu seperti apa. Yang selama ini tertutup daging. Itu gitu. Halo, bisa dipahami? Orang tidak bisa melihat roh saya. Tetapi kalau Tuhan izinkan orang bisa melihat roh saya, Anda akan mengerti bagaimana roh saya. Sama seperti itu. Sama seperti bujang bujang Elisa. Mata rohanya disingkap sehingga dia bisa melihat malaikat penuh segunung. Gunung itu dipenuhi oleh malaikat. Kalau mata rohani ini dibuka, bujang Elisa bisa melihat ada malaikat memenuhi gunung. Sama, saat itu 3 murid Yesus ini dibuka mata rohaninya, diizinkan melihat wujud aslinya Yesus. Ilahi, itu maksudnya. Dalam sekejap, wujud aslinya. Membuktikan bahwa dia dari sorga, membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Karena manusia biasa, sesuci-sucinya Musa, sesuci-sucinya Elia tidak bercahaya. Ini membuktikan natur yang berbeda. Itu maksudnya. Bapak Ibu, ini penting. Kalau sekarang orang Yahudi tidak percaya Yesus, tidak percaya Yesus ilahi, bukan karena saat itu ajarannya seperti itu. Kita harus mengerti bahwa Masoret dan Talmud saat itu belum ada. Sehingga konsep monoteisme tunggal, sehingga konsep monoteisme tunggal seperti yang Yahudi saat ini percaya, itu dulu belum ada. Orang Yahudi sekarang hanya percaya Allah dan manusia. Manusia mampu berhubungan dengan Allah sendiri. Saat itu di zaman Yesus belum ada pemikiran itu. Itu pemikiran baru muncul setelah Yesus naik ke surga. Lebih tepatnya setelah konsili Yamnia. Gitu ya. Dulu bisa dipastikan keyakinan orang Yahudi itu berdasarkan Septuaginta dan Targum. Di mana anak-anak Allah dipersonifikasi.
Firman Allah dipersonifikasi. Zaman dulu Bapak Ibu, orang Yahudi itu percaya ada Allah Bapa, ada malaikat sebagai utusannya. Yang sulung anaknya ini yang utama. Gitu. Bukan seperti monoteisme zaman sekarang, hanya ada Allah dan umat. Tidak ada perantara. Tidak. Perjanjian baru itu mau menyatakan antara Allah dan manusia ada perantara. Itu. Transfigurasi itu membuktikan adanya perantara yang ilahi menjadi manusia. Enggak bisa langsung. Langsung ya, konsep teologis manusia langsung berhubungan dengan Allah, ini konsep rabinik yang baru muncul abad kedua. Untuk mengakhiri iman Kristen, untuk melenyapkan teologi Kristen sebetulnya. Jadi Masoret dan Talmud memang diadakan untuk menyerang kekristenan. Yesus disalib karena menyatakan dirinya anak Allah, praeksisten. Yesus disalib karena menyatakan dirinya anak Allah praeksisten, yang hadir supaya manusia mengerti bagaimana Allah. Karena itulah Yesus dianggap menghujatkan oleh orang Farisi. Jadi kalau kita menyangkali dia ilahi praeksisten, kan kita jadi Farisi kalau begitu. Bapak Ibu, tolong ya munculkan perkembangan kristologi para rasul. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambar perkembangan kristologi para rasul. Perkembangan kristologi para rasul itu tidak langsung jadi pada saat Yesus hidup. Pada saat Yesus hidup, mereka belum mengerti apa-apa. Mereka berpikir Yesus manusia biasa. Tetapi setelah ada transfigurasi, Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, dia paham, ini dulu guruku bukan manusia biasa. Kemudian Petrus menyatakan lewat ayatnya tadi kan. Kemudian Matius menulis Injilnya menyatakan, setelah kehancuran Yerusalem, surat Yohanes menyatakan, Yohanes 1 ayat 14-15 tadi. Jadi Bapak Ibu, teologi Kristen itu berkembang. Yesus ilahi itu dipahami setelah Yesus naik ke sorga. Mereka meneliti surat-surat perjanjian lama, ya, mereka meneliti kitab-kitab perjanjian lama, siapa dia sebetulnya. Di Kisah Para Rasul kan dikatakan seperti itu. Murid-murid mula-mula duduk kumpul bersama meneliti kitab suci. Apakah benar demikian? Kan gitu ayatnya dikatakan. Saya lupa tuh ayatnya, tapi ada. Kisah Para Rasul 17 kalau nggak salah. Di Kisah Para Rasul 4 juga. Ada itu. Jadi sampai naiknya Yesus ke kayu salib, jadi sampai naiknya Yesus ke surga, murid-murid itu masih tanda tanya. Gak mungkin ini manusia biasa seperti ini. Maka dia mencari apa yang ada dalam kitab suci perjanjian lama. Dan menyimpulkan ini penggenapannya. Surat-surat perjanjian baru itu kan ditulis setelah Yesus naik ke surga. 20 tahun setelah Yesus naik ke surga baru ada surat pertama. Jadi ini perkembangan teologi Bapak Ibu. Munculkan gambar tadi itu. Bapak Ibu, teologi Kristen di zaman Yesus hidup, di zaman salib, ini prematur. Prematur. Teologi Kristen belum terbentuk. Orang masih berpikir, tanda tanya semua. Teologi Kristen ini terbentuk ini loh. Setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, sampai dengan zaman Yohanes, ini loh. Progresivitas kristologi terbentuk. Sampai akhirnya surat Yohanes, Injil Yohanes ini penutup.
lebih dari ini, lebih dari Yohanes, kebablasan. Sehakikat, sederajat, itu kebablasan. Yang Yesus manusia biasa, itu prematur. Seperti yang dipahami saudara-saudaranya Yesus, dia gak percaya juga. Loh. Halo. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, tokoh-tokoh gereja, Origenes, Gregorius, Pelagius, Agustinus, Maximus, Martin Luther, Calvert, Rudolf Bultmann, Billy Graham, semua menyatakan Yesus ini bukan manusia biasa, dia ilahi. Ya, saya kutip sedikit. Gregorius dari Nisa, transfigurasi bukan perubahan dalam Kristus, melainkan wahyu dari apa yang tersembunyi. Transfigurasi itu maksudnya kodrat ilahi Yesus yang selama ini ditutup daging, disingkap. Itu maksudnya. Martin Luther, penyingkapan kemuliaan yang telah ada di dalam Kristus sejak kekal. Transfigurasi bukan perubahan kodrat manusia menjadi ilahi. Ini Martin Luther loh yang ngomong. Ya, transfigurasi bukan perubahan kodrat manusia menjadi ilahi, bukan itu. Manusia tidak pernah menjadi ilahi. Sebab Kristus sudah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Itu Martin Luther. Jadi Martin Luther juga menyatakan transfigurasi Yesus itu menyatakan keilahian Yesus yang sejak semula. Bukan Yesus berubah bentuk, cuman kemanusiaannya dihilangkan dulu supaya 3 muridnya tahu, ini loh yang bakal disalib. Ini loh yang bakal mati disalib, itu dari Allah. Makanya Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kalau Yesus manusia biasa, Yohanes akan menulis, karena begitu besar kasih Maria akan dunia, karena itu anaknya Maria. Bukan, ini anak Allah. Lalu Calvert, teolog Kristen, ya, mengatakan metamorfoste, ia berubah rupa, ia diubah rupa. Bukan berarti Yesus berubah menjadi sesuatu yang lain, melainkan kodrat ilahinya yang tersembunyi di balik kemanusiaan ini disingkapkan sejenak supaya murid-murid melihat. Yang terjadi adalah bahwa murid-murid untuk sesaat diizinkan melihat realitas Yesus yang sebenarnya. The hidden majesty of the crucified one. Ya, kemuliaan yang tersembunyi dari seseorang yang tersalib. Itu istilahnya Calvert. Kemudian Billy Graham. Ya, kita tahu Billy Graham. Dia seorang pendeta terbesar golongan Protestan, ya. Metamorfoste berarti terbukanya tabir kemanusiaan Yesus sehingga kemuliaan Allah dalam dirinya tampak nyata. Jadi Yesus ilahi Bapak Ibu. Masuk tokoh-tokoh ini salah semua? Halo? Masuk Billy Graham salah? Calvert salah? Martin Luther salah? Ini fakta. Kalau kita melihat transfigurasi, kita harus komplit melihat konteksnya utuh. Terang, bersinar, ini menunjukkan dia makhluk ilahi. Sama seperti Petrus melihat malaikat yang datang dari sorga, sama. Bukan manusia biasa. Karena sehebat-hebatnya Musa sebagai nabi terbesar orang Yahudi, tidak bercahaya loh. Elia yang katanya diangkat Allah, tidak bercahaya loh. Ini sebetulnya yang mau dinyatakan oleh Allah. Ini anakku, dengarkan dia. Yang turun ini anakku, bukan nabi seperti Elia dan Musa. Itu loh maksudnya. Oke. Mau tidak mau kalau transfigurasi ngomong kristologi, nggak ada lain yang bisa dijelaskan. Ya, semoga ini bisa menambah wawasan, iman,
kita sebagai orang percaya. Kita tidak salah ikut Yesus. Kita nggak ikut manusia. Kita ikut anak Allah. Kalau ikut Yesus manusia nggak beda sama seperti sebelah. Kita ikut anak Allah. Dengarkan dia. Jadi kalau kita mendengarkan Yesus itu kita mau taat pada Allah. Jadi gak usah sok langsung ke Allah. Karena bagi Allah Bapa, dengarkan dia, dengarkan anakku. Ini loh. Kamu gak bisa berhubungan dengan aku langsung, dengarkan utusanku. Itu maksudnya. Jadi kita gak bisa meniadakan Yesus dari iman kita, gak bisa. Amin Bapak Ibu.